Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kim Jondol Channel bersama gue Opang, dan sekarang kita masuk lagi ke video segmen Podskuy, Podcast Kuy. Dan kali ini gue udah ngadirin temen juga, dan dia juga satu LPK dengan gue. Kita kenalin dulu dengan Mas siapa? Annyeonghaseyo. Iya. Anas Aluda Fikri. Panggil aja Anas. Oke, ini udah ada Mas Anas. Gue pengen tanya-tanya seputar pengalaman dia, bagaimana bisa sampai kerja di Korea ini ya. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Mas, motivasinya apa sih pengen kerja di sini? Sebenarnya mah awalnya ya nggak ada pikiran sama sekali ke luar negeri tuh. Oh, nggak ada, tadinya nggak ada. Ya kan dulu ibaratnya kan lulus sekolah SMK ya. Oh, Terus ngelamar, alhamdulillah ya dapet. lu lulus SMA sempat kerja dulu. Ya. Kerja di mana? Kerja di Karawang, Kerja di Karawang. Di pabrik? di pabrik casting peleburan. Oh, jadi sebelumnya memang udah kerja dulu di Iya. Karawang. Selama berapa tahun itu tuh? Itu dari 2018 sampai 2019 akhir, 2 tahun. 2 tahun. Apa yang bisa memutusin lu untuk ikut LPK, dan lu otomatis kan harus berhenti kerja dong? Enggak, itu udah habis kontrak. Kan 2019 tuh, itu kan nganggur. Nah di COVID itu kan nggak ada loker sama sekali. Bolak-balik nyari Indramayu, Karawang, Indramayu, Bekasi, Oh, bolak-balik. Jadi pas waktu itu mindsetnya lu masih cari-cari kerja di sini Masih gitu ya? cari kerja di Indo, masih pengen nyari pabrik lah. Terus kan abis COVID tuh, nah setahun itu terus ada loker. Loker tuh buka hanya untuk umur maksimal tuh 21, Umur 21 pas Iya. waktu itu lu umur berapa? 23. Berarti ya bedanya berapa tahun gitu ya, cuma 2 tahun gitu ya? Terus juga kalau di Indo kan kerja banyak persyaratan gitu kan. Iya gitu. Kalau di meme-meme ya di sosmed itu kan Harus bisa. saya main air, angin, apaan coba? Karena masalah itulah lu Masalah jadi itu, jadi kan kepikiran, gua di Indo ngapain gitu, nggak kerja cuma jadi beban orang tua. Jadi kan berat, Cok. terus pikiran, ada temen yang dulu kerja bareng gitu kan, udah Nas ke Jepang aja gini. Nah, wah, ke luar negeri berarti ya. Kalau ke luar negeri gimana? Terus mental siap enggak gitu kan? Akhirnya coba ngelamar ke Jepang. Waktu itu di mana ya? Di Cikarang tuh ada namanya PT Minori gitu kan. Coba. Terus gini-gini jelasin. Akhirnya cari referensi di YouTube gitu. Bandingin Korea sama Jepang. Nah, kalau di Jepang kan biasanya itu visanya tuh visa magang. Magang tuh berarti kita magang, statusnya magang tapi kerja. Kerja tapi magang. Iya. Itu Ibaratnya gajinya- kita kerja, Mm-mm. tapi status kita magang. Jadi bayarannya nggak nggak kontrak full, gitu iya. ya? Nggak full kerja. Kayak ibaratnya ya apa ya? Kayak ngegantung aja kayak gitu ya. Gantung. Kita kerja full tapi bayarannya Bayarannya nggak- setengah gitu nggak, ibarat iya. kayak gitu ya. Kerjanya udah kerjanya full tapi bayarannya setengah. Dan akhir dari pencarian tersebut Iya, membanding-bandingkan bandingkan jatuhnya ke ke Korea, ikut LPK. ikut LPK. Oh, berarti lu ikut LPK pas waktu tahun berapa? 2020. Nah, ya. 2020 ya. Di LPK-nya di Indramayu ya. Ini sama satu LPK sama gue ya. Bisa dibilang kalau dia tuh kakak kelas lah ya. Kalau di sekolahan kakak kelas. Kalau ini kan kursusan jadi nggak ada kakak kelas. Nah, lu belajar 2020. Itu kan masih Covid. Iya. Nah kan masih COVID. Nah kan udah masuk tuh, terlanjur masuk terus belajar, nunggu jadwal ujian tuh lama. Jadi saya mutusin buat cari kerja lagi. Oh iya. Jadi lu belajar. Iya belajar. Tahu-taunya Ya tesnya masih belum jelas. belum jelas. Jadwalnya kapan? Oh iya, gara-gara Covid itu ya. Akhirnya lu cari kerja lagi. Cari kerja biar nunggu lah ibaratnya sampai Ada ujian. tes lagi gitu. Nah, akhirnya bolak-balik lagi tuh nyari. Dapat itu lo kerjaan sih. Enggak dapet. Jadi ya ibaratnya kayak kena sial juga sih. kok bisa kena sial? Kan banyak dosa sih. Kan tadi balik lagi persyaratan di Indo kan banyak. Oh. Saya coba jalur belakang. Jalur belakang tuh ya pakai calo lah, Ya, bayar orang. Mau kerja tapi bayar dulu. Nah, Iya. Padahal mau nyari uang tapi harus dibayar dulu coba. Ya gitulah negeri Konoha ya. Negeri Konoha. Dan setelah itu lanjut. Ya itu nyari kerja kan Jalur habis belakang nih. belajar bahasa belajar. ibaratnya nyangkut lah. Heeh. Coba nyari sambilan kerja. Terus ada pengumuman ujian tuh. Hmm. Ibaratnya kan habis
mikirin yang lain, pekerjaan lain. Otomatis kan bahasa kita Udah lupa dong. iya lupa dong. Berapa tahun ya kan? Berapa Jadinya tahun? satu tahun. 1 tahunan. Iya. Aduh, itu bahasa Korea itu beberapa bulan aja lupa, Cok. Ini lagi 1 tahun. Ya udah asal berangkat gitu. Asal nyoba aja. Tes nih. Ya, tes. Ada tes waktu itu. Ya alhamdulillah Alhamdulillah apa nih? gagal. Jadi lu pas waktu itu istilahnya lu tahu sadar diri Iya, ya, sadar kemampuannya diri. masih nggak mumpuni gitu, tapi Terus kan ibaratnya ada tahu mau tes beberapa bulan sebelumnya gitu kan. Ibaratnya saya nyari kerja lewat jalur belakang. Nah, otomatis kan dananya kurang. Dana kurang mau ngulang kan ibaratnya saya dari Indramayu Barat ke Indramayu Timur sekolahnya kan. main jauh ya. Main jauh. Main jauh. Kalau ngulang bahasa lagi otomatis butuh biaya hidup di sana Ya, gitu. untuk Di belajar asrama ya. dan hidup di asramanya juga Iya. gitu. Ya, udahlah ikut ujian aja lah nyoba. Langsung tembak aja lah Tembak gitu. aja, seingetnya. Terobos aja lah anjing ya kan gitu ya. Seingetnya Dan aja. Alhamdulillah gitu ya. Ya, alhamdulillah ya segitu. Dapet. Pas waktu itu berapa KKM-nya? KKM 175. 175. Lu dapet di angka berapa? 140. 140, Cok. Masih jauh. Masih jauh, Cok. 35 lagi, Cok. Iya. Itu modal nekat ya. Iya. Tapi kalau gue bilang sih modal nekat kayak gitu dengan jenjang selesai pendidikannya itu 1 tahun lebih ya, maksudnya oke sih. Kalau kata gue ya, lu nggak baca-baca buku kan, Iya. lu juga udah kerja lagi kan, Nggak kerja, cuma bolak-balik aja. cuma bolak-balik nggak kerja gitu ya, bolak-balik doang. Itu habis di jalan tuh ingatan tuh bahasa Korea. Nah terus lu ngulang laginya, pada akhirnya fokus gitu dari kegagalan pertama lu tes ujian. Setelah gagal ya inilah pasti down gitu kan. Nah, pada akhirnya lu mutusin untuk ngulang lagi, masuk LPK lagi. Nah, ngulang lagi terus balik lagi kan. Terus ya kedua kan waktu pertama kan masih habis kontrak tuh, masih ada celengan lah, Iya, punya nabung. Nah kedua minta Nah, full dari orang tua. iya. Udah jadi beban nih Iya, ceritanya nih. beban Udah jadi banget. beban. Full minta orang tua ya. Kalau duit orang tua ya pasti inilah pikiran. ada rasa tanggung Nah, jawab ada lah ya. tanggung jawab besar lah. Iya, betul. Terus coba lagi, ada ujian lagi. Tadinya juga nggak mau ikut. Terus temen, udahlah coba lagi. Kuotanya banyak ini sekarang. Terus coba masuk, belajar lagi bener-bener. Jadi lu udah mengalami fase 2 kali belajar ya. Ya, 1 kali gagal. Tapi bedanya kalau yang pertama lu cuma ibaratnya mah ya hoki-hoki lah, hitung hoki ya. Karena kan metodenya lu tembak aja lah gitu. Nah yang kedua karena ngerasa jadi beban gitu ya. Ada tanggung jawab yang gede nih. Lu makan duit ortu nih ya kan. Lu harus bisa bertanggung jawabin. Dan akhirnya lu sampai lulus juga alhamdulillahnya. Akhirnya kan dia bisa sampai sini juga ya. Respon orang tua lu ketika denger lu lulus tes gitu pada saat itu. lulus tes ya nggak tahu sih, biasa aja. Biasa aja, jadi bagus nah gitu. Oh, lulus, oh Bisa oke, aja. gitu. Alhamdulillah beban berkurang. Iya, ya gitu ya. Nah, waktu lu lulus tes berapa bulan setelah tes lu dapat SLC? Itu termasuknya cepet lah. Soalnya se-LPK tuh saya duluan yang dapet. Oh, Saya sendiri. Lu gelombang pertama tuh Iya. ya? Karena gua gelombang kedua, dia gelombang pertama. Saya pertama duluan yang dapet, terus selang 2 minggu tuh ada teman. Nah temen ini prosesnya lebih cepat karena CCVA-nya cepet turun. Berarti ini kan ibaratnya SLC turun juga belum jaminan cepet terbang. diterima, ya, Iya. iya. Jadi itu CCVA-nya nyangkut gitulah. Ibaratnya di sininya lagi liburan katanya, belum sempet ngurus. Jadi berangkatnya agak telat walaupun SLC-nya duluan. Turun duluan gitu ya. Tapi ya walaupun kayak gitu senang juga ya pada akhirnya Iya. kan walaupun berangkatnya belakangan juga yang penting kan nyampe sini ujung-ujungnya kan. Pengalaman pertama lu, kesan pertama lu pas datang ke Korea. Kesan pertama ya kayak masih nggak nyangka. Ya ada groginya sih. Pabrik apa itu? Pabrik peleburan juga sama kayak dulu di Indo. Oh, jadi kerja di sini juga peleburan Nah. juga. Setidaknya berarti lu punya basic dong ya, karena dulunya lu di Indonesia kerja peleburan juga ya. Jadi ya nggak terlalu susah mungkin adaptasinya di pekerjaannya mungkin. Iya. Nah, yang susahnya saat di pekerjaan pertama kali, awal-awal bulan lah mungkin bisa dibilang. Nggak tahu sih, kayaknya nggak ada yang susah. Ada seniornya. Ah, iya itu maksud gua. Senior ngebantu banget sih. Ah, seniornya ngebantu banget dan
pekerjaannya pun seenggaknya lu tahu gitu metodenya seperti ibaratnya apa gitu. Kayak udah ngerasain tertekan di kerjaan Sebelumnya gitu ya di Indonesia. Jadi kayak mental udah jadi lah, lu dibilang udah mentalnya udah jadi. Tekanan kerja udah ngerasain ibaratnya kayak gimana. Oh, makanya dia tuh datar banget. Makanya dia tuh datar banget, ekspresinya datar banget. Karena dia tuh mentalnya udah bener-bener gitu. Emang perlu sih kalau kerja kita mental dablek gitu. Iya, bener, ibaratnya diomelin apa aja juga udah bodo bakal amat lah ya, ngaruh. bodo amat. Kalau kita baperan ya sudah sendiri sih. Yang ada kita makan hati. Iya, ibaratnya nanti kalau kita mikirin kata orang nanti tertekan sendiri, jadi nggak betah. Jadi kuncinya itulah ya, buat diri lu sendiri ya. Yang penting gua mode dablek gitu ya. Iya, udah dablek. Terserah lah, yang penting gua nggak ngelakuin salah ya kan di pekerjaan kan. Yang penting iya lancar aja, nggak ada eksiden. Betul. Untuk bahasa sendiri, komunikasi seberapa intens lu di kerjaan komunikasi sama orang Korea? Sebenarnya kalau komunikasi di kerjaan sama orang Korea tuh ini sih jarang banget, Jarang. pakainya bahasa isyarat. Bahasa Tarsan gitu. Ya. Soalnya kalau di kerjaan kita tuh ibaratnya mesin tuh berisik banget. Pakai penutup telinga juga masih kedengeran. masih. Kalau nggak pakai itu bisa budek kayaknya. Budek ya. Jadi karena masalah kebisingan itu intensitas komunikasinya berkurang. Hanya pakai bahasa Tarsan ya kan. Berarti memang nggak ada kendala sama sekali. Lingkungan kerjaannya Aman, lancar aja. Nah, untuk teman-teman Indo yang lainnya, senior juga gimana? Senior baik banget sih. Waktu datang juga kan ibaratnya sangu minim kan. Langsung dikasih kasbonan lah. Iya. Kasih pinjaman. Enggak. Bunganya gede nggak anjir? Enggak ada buka. Walaupun kita nggak ngomong juga langsung. Oh, ngerti lah. Ya ngerti lah. Ini mas ada pegangan nggak? Saya type-in ya. Makasih banget mas. Untung banget, hoge banget. Baik gue langsung gua. Berarti emang nggak ada kendala yang berarti lah ya. Karena pekerjaan lu udah punya basic sebelumnya, untuk komunikasi nggak terlalu intens gara-gara mesin juga, dan dapat senior-senior yang baik dan pengertian ya. Tapi untuk kerjaan tetap capek dong ya. Kerja ya capek. Iya, di mana-mana kerja capek. Masih capek di Indonesia apa di sini? Kalau kata saya mah ya capean di Indonesia sih. Kenapa kok bisa gitu? Kalau di Indonesia tuh kayak misal ada targetnya. Jadi sehari kita target 200. Jadi kita ngejar 200 itu. Kalau di sini kerjanya nyantai, cuma ibaratnya orang Korea juga bukan yang rajin-rajin banget. Iya. Males juga dia. Iya. Cuma kalau ibaratnya kan saya di Indonesia pabrik Jepang. Itu kayaknya safety, kalau dibandingkan safety di pabrik Jepang sama di Korea tuh beda. Lebih bagusan Jepang. Kayak keselamatan kerjanya, APD-nya lengkap. Disediainnya gitu. Iya. Nah, kalau di perusahaan di sini Agak kurang sih. Kalau di Indo kan nih peleburan kan banyak asap. Itu minimal apa maskernya tuh masker yang gas. ini. Yang gini batok Iya. tuh. Kalau di sini cuma pakai masker biasa. Masker Covid. Iya, masker Masker Covid. Iya. Untung lu nggak dikasih masker bengkoang anjir. Masih mending dikasih masker Covid. Kalau kasih masker bengkoang bahaya tuh pas kerja. Tidak ada keluhan gitu dari senior-senior yang lain atau usulan gitu. Atau mereka yang penting mah kerja doang lah. Kalau di Jepang, pabrik Jepang tuh biasanya mikirnya resiko jangka panjang. Kalau di sini ya asal nutup aja lah. Asal nutup aja lah. Nah, lu punya planning nggak sebenarnya? Planning. Ada rencana gitu? Ya rencananya orang lah ya. Orang Apa tuh? berangkat keluar kan pasti nyari uang. Ya, nyari. Ngumpulin uang buat balik ke Indo, modal apa gitu, usaha. Ibaratnya kan kalau kita mikir kejauhan, nanti yang hari ininya kita nggak jalanin benar-benar. Akhirnya nggak nikmati. Iya, nggak nikmati hidup. Oke. Mending ngalir aja. Ya, jadi emang kelihatan dia tuh slow banget gitu ya. Emang slow tuh slow bener, conconi. Bener-bener conconi sampai planning untuk ke depan aja dia nggak mikirin, yang penting nikmati. Kita sini bener sih cari duit semuanya sama. Tapi untuk tujuannya duitnya ini mau diapain ini ternyata beda-beda loh. Beda. Ini unik juga, makanya gua suka banget sama obrolan-obrolan kayak gini, bikin podcast sama teman-teman yang sesama TKI gitu yang kerja di Korea. Oke, terima kasih obrolannya Mas Anas. Semoga sehat-sehat selalu, semoga sukses untuk kedepannya. Kita semua bisa selamat ya pulang ke Indonesia. Dan syukur-syukur bisa nambah kontrak lagi. Insya Allah. Insya Allah. Jadi itu aja edisi Podskuy kali ini.
Dan jangan lupa untuk teman-teman semua yang baru mampir channel ini untuk tekan tombol subscribe-nya. Dan yang suka video ini jangan lupa untuk like, kritik sarannya silahkan tinggalkan di komentar. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah! Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Kim Jondol. Skuy!